saja bagi ya, terima kasih. Nanti akan ada selanjutnya setelah prestasi tentu saja. Oke, ya silakan saya kembali. Saya serahkan kepada Asif. Baik, terima kasih untuk waktunya, Pak Dan. Selamat siang untuk teman-teman sekalian dan Pak Dan. Pada hari ini, kelompok kami, yaitu yang terdiri dari saya, Billy Julian Riyadi, dengan NIM 12144, dan kemudian ada Johannes Arsenito Simatupang dengan NIM 1219116, kemudian Wilfriedus Reynando dengan NIM 1219127, dan Sefta Arwanda Adi dengan NIM 1219140 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul pasar modal efisien atau efficient securities market. Baik, next. Baik, untuk yang pertama, pasar modal. Pasar modal adalah tempat di mana para pihak yang membutuhkan dana dipertemukan secara tidak langsung pada pihak yang memiliki dana, atau bisa dikatakan juga pasar modal adalah tempat di mana penjual atau emiten menjualkan saham kepada para investor. Pada pasar modal, hal yang diperjualbelikan itu adalah dana-dana jangka panjang yang bisa berupa utang-utang seperti obligasi dan surat-surat berharga seperti saham. Dan kemudian sejarah pasar modal di Indonesia. Itu pasar modal di Indonesia ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Itu pasar modal itu hadir pada tahun 1912 di zaman Belanda membuat sebuah program yaitu VOC atau Verenigd Oostindische Compagnie. Nah, pada masanya pasar modal itu tidak berkembang secara signifikan dikarenakan ada beberapa kendala, yaitu seperti adanya perang dunia dan semacamnya, sehingga pasar modal pada zamannya waktu itu diberhentikan. Kemudian pada tahun 1977, lebih tepatnya pada masa Orde Baru, di mana Presiden Soeharto adalah presidennya, pasar modal kembali dibangun, kembali dibuka di Indonesia. Pada saat itu masih berada di Jakarta saja, yang bernama Bursa Efek Jakarta. Pada awalnya perkembangannya itu mengalami perkembangan yang baik tapi pada pasar modal pada tahun 1987 itu bursa efek itu hanya berisikan 24 emiten saja. Hal ini dikarenakan masyarakat itu lebih memilih instrumen perbankan daripada instrumen pasar modal. Kemudian pada Desember 1987 terdapat program yang dibuat oleh Bursa Efek Jakarta, yaitu adalah Paket Desember 1987 atau lebih dikenal dengan Pakdes 87, yang memberikan kemudahan untuk para investor asing untuk menanamkan dana mereka ke perusahaan yang emiten di Indonesia. Nah, dari program tersebut itu memberikan dampak yang positif bagi Bursa Efek Jakarta pada saat itu, di mana aktivitas Bursa Efek Jakarta itu meningkat cukup pesat dari tahun 1987 hingga 1990. Oke, next. Kemudian terdapat konsep mengenai tindakan investor dalam mengambil keputusan, di mana investor itu selalu bersikap rasional. Maksud dari investor ini selalu rasional itu adalah investor tuh selalu membeli instrumen investasi yang dimaksudkan untuk menambah kekayaan. Kemudian selain itu, investor akan berperilaku risk averse atau menghindari kerugian ketika dihadapkan dengan potensi loss atau rugi. Dan investor akan berperilaku risk taker atau mengambil risiko
ketika mereka dihadapkan dengan potensi gain. Investor juga akan menggunakan informasi yang tersedia, di mana investor akan langsung bereaksi terhadap informasi baru yang dipublikasikan dan akan melakukan evaluasi serta revisi pada keputusan yang telah diambil. Oke, next. Kemudian terdapat definisi dari pasar modal. Menurut Scott tahun 2003, pasar efisien adalah suatu tempat di mana harga dari saham yang diperjualbelikan di pasar sekuritas mencerminkan dengan baik segala informasi yang secara publik sudah diketahui. Pasar efisien berkaitan dengan return yang diperoleh investor dari hasil investasinya. Pasar dikatakan efisien jika tidak ada seorang pun yang dapat memperoleh abnormal return. Jika terdapat informasi yang diberikan secara cuma-cuma kepada para investor dalam kondisi ideal, maka investor akan memanfaatkan informasi tersebut dan nilai saham di pasar modal akan menyesuaikan untuk mencerminkan ekspektasi yang terjadi. Kemudian ada pengertian dari abnormal return, di mana adalah kondisi return yang diperoleh oleh investor jika dibandingkan dengan nilai dari expected return atau return yang diharapkan oleh investor itu lebih tinggi. Nah, dari penjelasan ini jadi ketahui jika return tidak normal atau abnormal return ini dihitung dengan melihat selisih dari expected return dengan actual return yang diperoleh yang didapat sebelum sebuah informasi terbit atau dipublikasikan. Investor dapat mengetahui sebuah informasi sebelum informasi tersebut biasanya disebabkan oleh kebocoran informasi sebelum informasi resmi diterbitkan. Kemudian ada pasar efisien menurut Van der Lilien, yaitu di mana pasar efisien ini dapat terpenuhi dengan syarat-syarat jika memenuhi beberapa syarat. Nah, syarat-syarat tersebut adalah yang pertama ada banyak investor rasional dan berusaha untuk memaksimalkan profit. Investor-investor tersebut secara aktif berpartisipasi di pasar dengan menganalisa, menilai, dan melakukan perdagangan saham. Samping itu, mereka juga merupakan price taker, sehingga tindakan dari investor saja tidak akan mampu mempengaruhi harga dari sekuritas. Kemudian yang kedua, semua pelaku pasar dalam dapat memperoleh informasi pada saat yang sama dengan biaya yang murah dan mudah. Kemudian yang ketiga, informasi yang terjadi itu bersifat random atau acak. Kemudian yang keempat, investor bereaksi secara cepat terhadap informasi baru, sehingga harga sekuritas akan berubah sesuai dengan perubahan nilai sebenarnya akibat informasi tersebut. Baik, next. Kemudian Fama pada tahun 1970 mengemukakan sebuah konsep yang pertama kali, yaitu tentang pasar modal efisien, di mana pada konsepnya tersebut terdapat 3 bentuk hipotesis, yaitu adalah weak form, di mana hipotesis pasar efisien dalam bentuk lemah, kemudian semi strong atau pasar efisien bentuk setengah kuat, dan strong form atau hipotesis pasar efisien dalam bentuk lemah. Untuk weak form sendiri, hipotesis tersebut itu menjelaskan jika setiap harga sekuritas mencerminkan secara penuh informasi harga pada masa lalu. Kemudian terdapat teori yang berkaitan dengan hipotesis ini, yaitu teori langkah acak atau random walk theory, yang dimana dalam bentuk lemah, ketika pasar sudah memenuhi kaidah hipotesis pasar efisien dalam bentuk setengah kuat, maka akan terjadi hal tersebut. Nah, teori langkah acak ini menjelaskan jika nilai historis itu tidak berhubungan dengan nilai saham pada masa sekarang. Nah, sebagai contoh nih, semisal pada akhir tahun, pada umumnya harga saham itu akan mengalami penurunan. Nah, penurunan harga sahamnya ini itu dikarenakan investor itu mengantisipasi kemungkinan penurunan harga yang dikarenakan biasanya pada awal tahun itu ditakutkan akan mengalami penurunan harga saham. Nah, dengan demikian bisa dari data masa lalu seperti itu bisa disimpulkan jika setiap pada akhir tahun harga saham pasti akan turun.
Dan itu artinya histori harga saham pada masa sekarang itu sudah mencerminkan harga saham terkait serta harga sekuritas untuk selanjutnya tidak bisa diramalkan. Pada HPE bentuk lemah ini, bentuk hipotesis pasar efisien bentuk lemah ini, investor itu tidak akan bisa mendapatkan keuntungan tidak normal atau abnormal return yang menggunakan informasi masa lalu saja. Kemudian masuk ke semi strong atau half strong form, yaitu hipotesis pasar efisien dalam bentuk setengah kuat. Pada hipotesis pasar bentuk setengah kuat ini menjelaskan jika sekuritas yang terjadi itu merupakan cerminan dari seluruh informasi yang dipublikasikan. Informasi tersebut bisa berupa laporan keuangan tahunan perusahaan. Dari laporan keuangan, investor dapat mengetahui kinerja keuangan perusahaan yang dapat digunakan sebagai landasan dalam mengambil keputusan. Kemudian menurut Fama tahun 1970 menyatakan jika hipotesis pasar efisien bentuk setengah kuat ini merupakan sebuah studi kasus. Hal ini dikarenakan informasi yang terkait yang digunakan oleh investor dalam mengambil keputusan itu seperti adanya pemecahan saham atau stock split, merger, dan informasi mengenai dividen saham perusahaan terkait yang dapat mempengaruhi harga saham di pasar modal dengan segera. Dan kemudian yang ketiga yaitu adalah strong form. Hipotesis pasar efisien ini dalam bentuk kuat ini menjelaskan jika harga sekuritas itu telah mencerminkan segala informasi yang tersedia serta informasi yang tidak tersedia sama sekali di pasar modal. Next. Selanjutnya akan dijelaskan untuk teman saya. Ya, lalu berikutnya implikasi pasar efisien pada laporan keuangan. Terdapat beberapa implikasi pada pasar efisien yang menurut Bever yaitu yang pertama, manajer dan akuntan tidak boleh ikut campur dalam kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan kecil kecuali kebijakan akuntansi yang berbeda memiliki efek arus kas langsung. Lalu implikasi yang kedua yaitu perusahaan harus mengungkapkan informasi tentang perusahaan itu sendiri dengan biaya yang efektif. Pasar yang efisien akan lebih menyukai bentuk pengungkapan yang paling murah, namun orang dapat berargumen bahwa laporan keuangan adalah media pengungkapan yang hemat biaya. Lalu yang ketiga, perusahaan tidak perlu khawatir tentang investor yang naif dalam memilih kebijakan dan format pengungkapan mereka. Pengungkapan mereka dilindungi dikarenakan harga sekuritas yang efisien sepenuhnya mencerminkan semua yang diketahui publik tentang sekuritas tersebut. Lalu yang terakhir, pasar yang efisien tertarik pada informasi yang berguna dari sumber manapun, tidak hanya terbatas pada laporan keuangan saja. Next. Baik, kemudian ada data harga yang informatif. Pertama, pengertian ketidakkonsistenan logis adalah bahwa jika harga sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia, tidak ada motivasi bagi investor untuk memperoleh informasi karenanya. Harga tidak akan sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia. Hal ini berpotensi menimbulkan implikasi serius bagi teori akuntansi karena kurangnya equilibrium membuat masalah. Tujuan dari analisis laporan keuangan yang mahal secara teknis adalah bahwa harga equilibrium yang stabil tidak ada jika harga saham sepenuhnya informatif, seperti yang ditunjukkan oleh Grossman pada 1976. Tetapi begitu harga saham berhenti mencerminkan semua informasi yang tersedia, investor akan menyadari bahwa mengumpulkan informasi bermanfaat sehingga harga saham dengan cepat menjadi informatif kembali sepenuhnya, dan prosesnya akan berlanjut seiring waktu dan harga saham yang bersosialisasi liar. Kemudian, untuk menggambarkan bagaimana harga pasar dipengaruhi oleh adanya noise trading, misalkan investor rasional mengamati harga sekuritas lebih tinggi dari yang diharapkannya. Berdasarkan semua informasi yang ada saat ini,
dimiliki oleh investor tersebut. Sekarang, investor tahu bahwa investor rasional lainnya juga memiliki informasi mereka sendiri tentang keamanan dan bahwa informasi ini mungkin lebih menguntungkan. Investor lain ini mungkin membeli dan menaikkan harga sekuritas. Akibatnya, investor akan cenderung meningkatkan ekspektasinya terhadap nilai sekuritas. Sementara investor tidak tahu informasi apa yang dimiliki investor lain, adalah rasional untuk percaya bahwa informasi tersebut menguntungkan dan mungkin inilah yang akan menaikkan harga sekuritas. Perilaku investor seperti ini adalah contoh lain dari ekspektasi rasional. Investor dengan tepat menghitung beberapa bobot yang harus diberikan pada kemungkinan bahwa harga saham mencerminkan kebisingan perdagangan dan seberapa besar kemungkinan bahwa investor lain memiliki informasi yang lebih baik. Harga sekuritas dikatakan sebagian informatif dengan adanya perdagangan yang bising dan ekspektasi rasional. Perhatian bahwa harga pasar masih efisien dengan adanya perdagangan kebisingan, tetapi dalam arti nilai yang diharapkan. Mengingat kebisingan memiliki ekspektasi nol. Artinya, investor mengharapkan secara a priori bahwa harga pasar sekuritas sepenuhnya mencerminkan semua informasi yang tersedia untuk umum. Tapi ekspos penyelidikan lebih lanjut dapat mengungkapkan bahwa ini bukan masalahnya. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa manajemen perusahaan memiliki insentif untuk memenuhi keinginan investor untuk menemukan informasi. Misalnya, manajemen mungkin memiliki informasi orang dalam yang membuatnya percaya bahwa perusahaan dinilai terlalu rendah. Untuk memperbaiki ini, manajemen dapat melibatkan penguapan sukarela, yaitu penggunaan informasi di luar persyaratan minimum GAAP dan standar pelaporan lainnya. Tunggangan tersebut dapat memiliki kredibilitas bahkan jika tidak diaudit, karena tanggung jawab hukum dan kerusakan reputasi membebankan disiplin pada keputusan pelaporan manajemen. Sayangnya terdapat batasan pada pengungkapan sukarela, tidak hanya karena sistem hukum dan masalah reputasi, mungkin tidak dapat sepenuhnya menegakkan kredibilitas, tetapi karena manajemen tidak ingin mengungkapkan informasi yang akan memberikan keunggulan kompetitif. Selain itu, peningkatan kualitas pengungkapan laporan keuangan. Hal lain yang setara akan mendorong investor untuk meningkatkan pemanfaat informatif laporan keuangan relatif terhadap harga. Misalnya persyaratan komisi sekuritas yang dimasukkan ke perusahaan. Next. Pemodelan biaya modal. Yang pertama, model penerapan harga aset modal atau capital asset pricing model. Capital asset pricing model yang dimuat oleh Lindner pada tahun 1965 menjelaskan hubungan antara harga pasar yang efisien dari sekuritas, resikonya, dan tingkat pengembalian yang diharapkan. Pertama, kita harus menentukan yang merupakan tingkat pengembalian bersih atas saham perusahaan J untuk periode waktu T. Berikut merupakan rumus menghitung tingkat pengembalian saham. Adapun dengan harga pasar PJT, harga pasar saham perusahaan J pada akhir periode T, DJT dividen yang dibayarkan oleh perusahaan J selama periode T, dan PJ kali T min 1 adalah harga pasar perusahaan J pada awal periode T. Next. Kemudian yang kedua, ini adalah sebuah tingkat pengembalian bersih, mengingat harga pasar pembukaan dikurangi pembilangnya. Tingkat pengembalian kotor juga dapat didefinisikan sebagai 1 plus RCT. Berikut merupakan tingkat pengembalian kotor yang didefinisikan sebagai 1 plus RCT. Karena satu-satunya perbedaan antara dua konsep tingkat pengembalian adalah 1, kita dapat menggunakannya secara bergantian. Faktanya, untuk menyesuaikan dengan praktik umum, tingkat pengembalian bersih dan kotor secara sederhana dapat juga dikatakan sebagai pengembalian. Next. Yang ketiga, kita bisa memiliki kembalian ex post atau ex ante. Dalam ex post, kita berada di akhir periode T dan melihat ke belakang untuk menghitung kembalian yang sebenarnya direalisasikan selama periode tersebut. Seperti dalam rumus pertama, sebagai alternatif, kita dapat menggunakan awal periode T pada waktu T-1 dan memikirkan sebuah ex ante atau mengharapkan pengembalian seperti pada rumus di bawahnya. Next.
Yang keempat, pengembalian yang diharapkan untuk periode T didasarkan pada harga yang diharapkan pada akhir periode ditambah dividen yang diharapkan selama periode tersebut, dibagi dengan harga saat ini. Rumus ini mencerminkan efisiensi pasar sekuritas. Harga yang diharapkan sepenuhnya mencerminkan semua informasi yang tersedia untuk umum pada waktu T-1. Sekarang kita harus mempertimbangkan ekonomi dengan sejumlah besar investor yang rasional dan menghindari risiko. Asumsikan bahwa ada aset bebas risiko dalam perekonomian dengan pengembalian RF untuk periode T. Dalam hal ini, diasumsikan juga bahwa pasar sekuritas efisien dan biaya transaksi nol. Kemudian, Sharpe-Lindner CAPM menunjukkan harga tersebut dengan rumus di bawah ini. Next. Yang kelima, untuk menghitung beta, maka diperlukan rumus sebagai berikut. Dengan COV adalah kovariansi antara laba dan saham J dan laba atas portofolio pasar. Kovariansi ini mengukur jumlah mana pengembalian saham J berubah seiring dengan perubahan laba di pasar. Next. Modelnya mengacu pada pengembalian yang diharapkan oleh pasar. Rumus 4 menyatakan bahwa pada awal periode T, ekspektasi pengembalian perusahaan J untuk periode tersebut sama dengan konstanta RF, 1 min beta 1. Ditambahkan konstanta lainnya, beta J dikalikan dengan pengembalian yang diharapkan pada portofolio pasar, atau ERJT. Juga dapat diartikan sebagai biaya modal ekuitas perusahaan, karena ini mewakili pengembalian yang diharapkan yang diminta oleh pasar atas saham perusahaan itu. Tidak sulit untuk melihat intuisi dari model tersebut, karena investor rasional akan sepenuhnya melakukan diversifikasi ketika biaya transaksi nol. Satu-satunya ukuran risiko dalam rumusnya adalah beta J. Risiko spesifik perusahaan tidak mempengaruhi harga saham karena risiko tersebut menghilang dalam portofolio yang sepenuhnya terdiversifikasi. Semakin tinggi beta J, semakin tinggi hasil yang diharapkan. Hal ini konsisten dengan penghindaran risiko, karena investor yang menghindari risiko akan membutuhkan hasil yang diharapkan lebih tinggi untuk mengimbangi risiko yang lebih tinggi. Next. Kita juga harus memperhatikan peran harga pasar saat ini. PJT-1 dalam model. Pengembalian yang diminta oleh pasar atas saham J untuk periode T yaitu ERJT dalam rumus 4. Harga pasar saat ini dari perusahaan J tidak muncul, namun dalam rumus 3 dengan mempertimbangkan harga akhir periode yang diharapkan, PJT dan dividen DJT, kita melihat bahwa PJT-1 dalam penyebut akan menyesuaikan sehingga sisi kanan rumus 3 sama dengan ERJT. Artinya harga saham saat ini akan menyesuaikan sehingga pengembalian yang diharapkan sama dengan pengembalian diminta oleh pasar untuk saham tersebut seperti yang diberikan oleh rumus 4. Sekarang kita dapat melihat bagaimana informasi baru mempengaruhi harga saham perusahaan J. Misalnya, pada waktu T-1 atau bisa dibilang sekarang, beberapa informasi spesifik perusahaan baru muncul yang meningkatkan harapan investor dari PJT dan mungkin juga dari DJT. Tanpa mempengaruhi RF dan BJ atau ERMT, ini akan membuat rumus 3 tidak seimbang karena ERJT dan rumus 4 tidak berubah. Jadi PJT-1 harga saat ini harus naik untuk memulihkan kesetaraan ini. Tentu saja sejalan dengan efisiensi pasar, yang menyatakan bahwa harga pasar keamanan akan segera bereaksi terhadap informasi baru. Next. Untuk tujuan kami ada 3 kegunaan utama rumus CAPM. Pertama, menunjukkan dengan jelas bagaimana harga saham bergantung pada ekspektasi investor terhadap harga saham dan dividen di masa depan. Jika ekspektasi ini berubah, harga pembilang rumus 3, harga saat ini PJT penyebut akan segera berubah untuk menceritakan ekspektasi baru ini. Untuk perubahan ekspektasi tertentu dan diberikan RF dan ERMT. Jumlah perubahan harga saat ini hanya bergantung pada beta saham. Dengan kata lain, semakin besar perubahan ekspektasi, semakin besar perubahan harga. Kedua, dengan kembali ke tampilan pengembalian ex post, CAPM memberi jalan untuk memisahkan pengembalian yang terrealisasi pada bagian menjadi komponen yang diharapkan dan tidak terduga.
Untuk melihat ini, pertimbangan versi model berikut di mana kita sekarang berada di akhir periode T dan lihat ke belakang. Next. Versi CAPM ini disebut model pasar. Ini menjelaskan pengembalian yang terrealisasi RJT atas saham perusahaan dengan menguraikannya menjadi ekspektasi pengembalian awal periode dan pengembalian yang tidak terduga atau abnormal. Pengembalian yang diharapkan berasal dari CAPM dengan AJ dengan rumus yang tertera. EJT merupakan dampak pada RJT dari semua peristiwa selama periode T yang tidak diharapkan pada awal periode. Menurut definisi di pasar yang efisien, EJT harus sama dengan 0 karena informasi baru datang secara acak. Namun dalam periode apapun nilai realisasi tidak perlu 0. Nilai realisasinya akan bergantung pada informasi apa yang datang. Dengan demikian, model pasar memungkinkan perusahaan ekspos dari realisasi pengembalian RJT menjadi komponen yang diharapkan dan tidak terduga atau tidak normal. Next. Ketiga, model pasar memberikan cara yang nyaman bagi penelitian dan analisis untuk memberikan beta saham. Perhatikan bahwa model pasar disajikan dalam bentuk persamaan regresi. Dengan mendapatkan sampel terbaru dari data masa lalu pada RJT dan RMT, koefisien model regresi dapat diperkirakan dengan regresi kuadrat terkecil. Jika kita berasumsi demikian, pasar mampu membentuk ekspektasi yang tidak bias dari RMT, sehingga RMT adalah proksi yang tidak baik untuk ERMT, yang tidak dapat diobservasikan, dan jika kita mengasumsikan bahwa beta J adalah stasioner dari waktu ke waktu, maka koefisien RMT dari regresi kuadrat terkecil adalah perkiraan yang bagus dari beta J. Selanjutnya, kewajaran estimasi dapat diperiksa dengan membandingkan estimasi koefisien alpha J dengan RF1 min beta J, dan keduanya harus serupa. Untuk saat ini, penting untuk menyadari bahwa CAPM menyediakan cara yang penting dan berguna untuk memodelkan ekspektasi pasar atas pengembalian saham dan biaya modal perusahaan. Juga ini menunjukkan dengan jelas bagaimana informasi baru mempengaruhi harga saham saat ini. Next. Kritik terhadap capital asset pricing model. Yang pertama, CAPM mengasumsikan ekspektasi rasional, artinya investor diasumsikan mengetahui beta saham yang dapat dianggap sebagai parameter keputusan dasar yang tidak diketahui. Yang kedua, CAPM tidak mempertimbangkan bahwa pasar sekuritas mungkin berisi investor rasio akhir dengan tingkat kecanggihan yang berbeda. Ketiga, sebagaimana disebutkan, CAPM mengasumsikan bahwa biaya transaksi pengembalian dan penjualan sekuritas adalah 0. Artinya, ini mengasumsikan pasar liquid sempurna. Harus diingat bahwa pasar liquid adalah pasar di mana investor dapat dengan cepat dan dengan biaya yang wajar membeli atau menjual sejumlah sekuritas dengan harga pasar saat ini. CAPM mengasumsi rasional investor. Asumsi ini telah lama dipertanyakan. Jika permodelan ekonomi dari peran informasi di pasar modal adalah untuk pulih dan kritik yang telah dibuat terhadapnya, maka perlu untuk mempertahankan rasio investor atau untuk mengembangkan model untuk menggabungkan perilaku nasional dan non-rasional. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya informasi asimetri. Kekhawatiran investor tentang moral hazard muncul karena upaya manajer dalam menjalankan perusahaan biasanya tidak dapat diobservasi, menciptakan kemungkinan bahwa manajer dapat mengelak dalam usahanya. Kedua jenis asimetri informasi ini menciptakan sumber estimasi tambahan risiko bagi investor. Dengan seleksi yang merugikan, parameter yang tidak diketahui adalah kejujuran orang dalam. Dengan moral hazard, parameter yang tidak diketahui adalah sejauh mana manajer melalaikan dalam menghadapi asimetri informasi. Investor luar akan melindungi diri mereka sendiri dengan menawar harga sekuritas dengan perkiraan jumlah kerugian mereka di tangan orang-orang yang memiliki keunggulan informasi sehingga meningkatkan biaya modal perusahaan. Perhatikan bahwa simetri informasi merupakan alasan
penting untuk ketidaklengkapan pasar. Artinya, dalam kasus yang ekstrim, pasar dapat runtuh atau gagal berkembang sebagai akibat dari asimetri informasi sebagai ilustrasi pertimbangan pasar untuk polis asuransi. Namun, menawarkan polis semacam itu akan menimbulkan kesulitan besar bagi perusahaan asuransi. Salah satu kesulitannya adalah orang yang sakit akan berbondong-bondong untuk mendaftar ke pendidikan program. Jika klien memiliki kebijakan seperti itu, klien mungkin akan mengelak dari studinya. Bahkan jika klien sangat sehat, mengapa meluangkan semua waktu dan upaya untuk menyelesaikan program studi ketika dengan hanya gagal, klien dapat menerima kompensasi yang setara dari polis asuransi klien. Ini adalah versi masalah moral hazard, karena hanya ada yang tahu seberapa keras klien bekerja. Kemudian klien tergoda untuk menipu perusahaan dengan melalaikan studi klien. Perhatikan bahwa meminta sertifikat medis tidak akan banyak berguna di sini, karena sulitnya menetapkan bahwa penyakitlah yang menyebabkan kegagalan. Akibatnya, tidak ada perusahaan asuransi yang akan menjual kepada klien polis, yang akan mengganti kerugian pendapatan penuh jika klien gagal mencapai gelarnya. Menghadapi kelemahan informasi sebesar ini, perusahaan menanggapi dengan tidak menulis polis asuransi dari jenis yang dijelaskan, yang berkontribusi ketidaklengkapan pasar. Investor dapat mendisversifikasi setidaknya beberapa estimasi risiko yang timbul dan informasi orang dalam, karena perusahaan berbeda dalam integritas orang dalam mereka. Sementara, harga saham akan mencerminkan kerugian investor rata-rata di tangan orang dalam. Perusahaan individu yang ingin melakukannya dapat merugikan informasi orang dalam tentang diri mereka sendiri. Dan dengan demikian, biaya modal mereka dengan penggunaan yang superior, seperti penjual barang bekas, mobil, dan menerima harga yang lebih tinggi jika dia membuat catatan perawatan tersedia untuk pembeli. Informasi orang dalam sebagai sumber resiko estimasi juga berlaku untuk CAPM. Artinya, CAPM tidak mengizinkan pengaruh informasi orang dalam. Untuk menghargai potensi informasi orang dalam untuk menjadi perhatian investor, pertimbangan studi oleh Jago-Linzer, Lecker, dan Taylor, JLT tahun 2011. Mereka mempelajari sampel 260 perusahaan AS dengan kebijakan pemadaman listrik yang membatasi orang dalam perusahaan untuk membeli atau menjual saham perusahaan dalam periode ketika mereka sangat mungkin memiliki informasi orang dalam. JLT juga melaporkan bahwa 80% dari perusahaan sampel mereka memerlukan penasihat hukum umum untuk menyetujui perdagangan orang dalam. Untuk perusahaan tanpa persetujuan penasihat umum, JLT melaporkan bahwa orang dalam memperoleh pengembalian berlebihan rata-rata 3,6% selama periode 180 hari setelah transaksi pembelian dan penjualan mereka di luar zona pemadaman, yaitu 7,2% per tahun. Untuk perdagangan dalam periode blackout, pengembalian berlebih rata-rata adalah 10,8% atau 21,6% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa jika diberi kesempatan, orang dalam mengeksploitasi keuntungan informasi mereka. Namun, jika persetujuan penasihat umum diperlukan, keuntungan abnormal ini secara efektif dihilangkan. JLT menyimpulkan bahwa persetujuan penasihat umum lebih efektif perangkat tata kelola perusahaan daripada periode pemadaman itu sendiri. Namun demikian, keuntungan berlebih tanpa persetujuan penasihat umum.
Berikutnya nilai fundamental. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan badan akuntansi untuk memulihkan kepercayaan publik mengikuti keruntuhan pasar dapat dianggap sebagai upaya untuk mengurangi resiko estimasi yang timbul dari informasi orang dalam. Dengan meningkatkan keinformatifan pelaporan keuangan, sehingga meningkatkan kualitas rata-rata informasi yang tersedia untuk umum, atau dengan kata lain menggerakkan harga saham mendekati nilai fundamental. Lingkaran luar dari gambar di sebelah menggambarkan nilai fundamental perusahaan. Lingkungan dalam menggambarkan informasi yang mendasari harga pasar yang efisien dari saham tersebut. Semuanya merupakan informasi yang tersedia untuk umum. Perbedaan antara lingkaran dalam dan luar menggambarkan informasi orang dalam. Peran pelaporan keuangan adalah untuk mengubah informasi orang dalam menjadi informasi luar sehingga memperbesar lingkar dalam. Penelitian Maffett tahun 2012 mendukung argumen bahwa pelaporan keuangan yang lebih berkualitas dapat menguntungkan investor. Maffett membedakan antara investor biasa dan investor canggih, di mana investor canggih adalah investor dengan keahlian dan sumber daya yang memadai untuk mengembangkan informasi pribadinya sendiri tentang kinerja perusahaan di masa depan yang lebih unggul daripada investor biasa. Maffett juga memperkirakan kualitas pelaporan keuangan tingkat negara untuk negara-negara di sampelnya. Ia menemukan bahwa kemampuan reksadana untuk mendapatkan abnormal return saham perusahaan dengan kualitas pelaporan rendah berkurang karena kualitas pelaporan keuangan secara keseluruhan di negara perusahaan tersebut meningkat. Mohon maaf sebelumnya. Lalu signifikasi sosial dalam pasar sekuritas yang bekerja secara baik. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu ya, pasar sekuritas itu apa? Pasar sekuritas adalah sarana utama dengan menggunakan modal yang dikumpulkan dan dialokasikan untuk kebutuhan investasi yang sedang bersaing. Menurut Wurgler tahun 2000, terdapat bukti empiris mengenai pentingnya pasar yang bekerja dengan baik untuk alokasi yang efisien. Efisiensi alokasi modal untuk 65 negara selama tahun 1963 sampai 1995, dan Wurgler menemukan bahwa negara-negara dengan informasi yang lebih spesifik dan dimasukkan ke dalam harga saham akan menikmati modal yang lebih besar. Lalu, menurut Scott tahun 2015, semakin mudah memperoleh biaya, maka semakin tinggi kualitas pelaporan keuangan negaranya. Analoginya seperti ini. Jika terdapat dua negara memiliki pelaporan keuangan yang berkualitas tinggi, tingkat pertumbuhan menurut industri di setiap negara harus serupa. Lalu, jika kualitas pelaporan rendah di satu atau kedua negara tersebut, korelasi tingkat pertumbuhan diperkirakan lebih rendah, karena kemampuan memperoleh pembiayaan untuk pertumbuhan dan bergantung pada faktor-faktor lain, atau tingkat perkembangan ekonomi dan aliran modal masuk yang berbeda di setiap negara. Lalu terdapat beberapa manfaat sosial dari pasar sekuritas yang bekerja dengan cukup baik akan dicapai apabila dua kondisi ini terpenuhi. Menurut Scott tahun 2016. Yang pertama, harga pasar sekuritas relatif efisien terhadap informasi yang tersedia untuk umum. Lalu yang kedua, semua informasi yang berguna tersedia untuk umum. Setidaknya, kemampuan regulasi dan insentif untuk memotivasi pelaporan berkualitas tinggi dengan biaya yang efektif. Next.
Safta mic-nya bisa di-on-in dulu. Baik, berikutnya anomali pasar. Anomali di sini adalah salah satu bentuk dari peristiwa yang ada di pasar. Ada 4 macam anomali pasar, yaitu anomali perusahaan, anomali musiman, anomali peristiwa, dan anomali akuntansi. Menurut Levy dan Haim tahun 1996. Anomali peristiwa. Anomali peristiwa adalah peristiwa yang menyajikan peluang untuk mendapatkan abnormal return. Berikut ini merupakan beberapa contoh dari anomali peristiwa. Yang pertama, analysis recommendation, lalu incident trading, leasing, lalu value line change. Berikutnya, anomali musiman. Menurut Zafar et al. Tahun 2009, anomali musiman adalah adanya pola-pola yang konsisten yang terjadi pada suatu interval waktu secara teratur atau pada waktu spesifik pada tanggal-tanggal tertentu. Berikut merupakan contoh-contoh dari anomali musiman. Yang pertama ada January Effect, lalu hari perdagangan, minggu keempat, dan Rogalski Effect. Beberapa penelitian dilakukan pada Bursa Efek Jakarta menyimpulkan bahwa return pada bulan April lebih tinggi dibandingkan dengan bulan lainnya, atau lebih dikenal dengan sebutan April Effect. Dengan adanya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan terhadap laporan keuangannya, menyebabkan sentimen positif bagi perusahaan. Yang pertama weekend, pola harian, dan Monday Effect. Tujuan emiten menyampaikan informasi buruk pada akhir pekan adalah agar para investor mempunyai waktu luang selama hari libur bursa, yaitu Sabtu dan Minggu, untuk mengevaluasi kembali kinerja emiten terhadap informasi yang ada tersebut. Lalu profit taking adalah tindakan yang diambil investor untuk menjual ketika harga meningkat dalam rangka untuk mengamankan keuntungan. Profit taking sering mengakibatkan penurunan harga. Berikutnya, time of day, end of month, season, dan holiday effect. Lalu anomali perusahaan. Berikut merupakan bentuk-bentuk dari anomali perusahaan. Yang pertama, size effect, closed-end mutual funds, negative firm effect, reversal effect, dan institutional effect. Lalu dari anomali akuntansi terdiri dari 6 anomali. Yang pertama, price earning effect, earning surprise, price sales, price book, dividend yield, earnings momentum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang pertama masuk ke studi kasus yang pertama mengenai pasar efisien setengah kuat. Nah, di mana mempelajari dari pengaruh informasi dividen pasar modal terhadap reaksi investor pada pasar modal dalam penelitian Dwi Payana dan Wikswana pada tahun 2017. Dividen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagian laba atau pendapatan perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh direksi serta disahkan oleh rapat pemegang saham yang kemudian dibagikan kepada para pemegang saham atau sejumlah uang berasal dari keuntungan yang dibayarkan kepada pemegang saham sebuah perseroan. Kemudian menurut Sartono pada tahun 2018, dividen merupakan laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham yang merupakan tugas utama dari manajer keuangan perusahaan. Pembayaran dividen kepada para pemegang saham bisa berbentuk uang tunai,
saham perusahaan, ataupun aktiva lainnya. Kemudian Tatang Ari Kumanti dalam Dwi Payana dan Wikswana tahun 2017 menyatakan jika semua dividen harus diumumkan oleh Dewan Direksi sebelum dividen tersebut menjadi kewajiban perusahaan. Next. Sebelum melakukan pengujian efisiensi dari pasar modal, terdapat 3 syarat yang harus dilakukan sebelum melakukan penelitian atau pengujian. Untuk pengujian pada pasar modal efisien secara informasi. Yang pertama yaitu adalah ada abnormal return dengan kecepatan reaksi dengan cepat, maka pasar dinyatakan efisien secara informasi. Kemudian yang kedua, ada abnormal return dengan kecepatan reaksi lama dan berkepanjangan, maka pasar dinyatakan tidak efisien secara informasi. Dan yang ketiga adalah tidak ada abnormal return, maka pasar efisien tidak terjawab. Next. Sementara pasar modal efisien dalam bentuk setengah kuat secara keputusan, pelaku pasar sudah canggih dalam mengolah dan menganalisis suatu informasi yang didapat guna menentukan keputusan yang tepat dan agar tidak dibodohi oleh pasar. Pada efisiensi pasar bentuk setengah kuat ini, secara keputusan itu dapat diurutkan menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada abnormal return dan kecepatan reaksi cepat. Dengan kecepatan reaksi yang cepat, bernilai ekonomis dan ketepatan reaksi benar, maka pasar dinyatakan secara efisien secara keputusan. Kemudian yang kedua ada abnormal return dengan kecepatan reaksi yang cepat, tidak bernilai ekonomis dan ketepatan reaksi salah, maka pasar tidak efisien secara keputusan. Kemudian yang ketiga ada abnormal return dengan kecepatan reaksi lama dan berkepanjangan, maka pasar dinyatakan tidak efisien secara keputusan. Kemudian yang keempat, tidak ada abnormal return yang bernilai ekonomis dengan ketepatan reaksi salah, maka pasar dinyatakan tidak efisien secara keputusan. Dan yang kelima, tidak ada abnormal return yang bernilai ekonomis dengan ketepatan reaksi benar, maka pasar efisien secara keputusan. Next. Next. Kemudian ada pun hipotesis yang dapat ditarik, yaitu harga sekuritas secara penuh mencerminkan informasi pengumuman dividen di Bursa Efek Indonesia. Baik, untuk selanjutnya. Lalu untuk studi kasus yang kedua yang kelompok ini pakai yaitu efisiensi berbagai pasar modal dunia. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh
Yohanto Putro tahun 2008 dilakukan perbandingan tingkat efisiensi informasi yang dimiliki pasar modal di dunia. Hasil penelitian tersebut dapat menyatakan kondisi yang dialami oleh berbagai pasar modal di dunia ke dalam kelompok bentuk pasar modal sebagai berikut. Next. Berikut adalah tabel-tabel dari pasar modal yang ada di internasional, dapat dilihat. Next. Lalu untuk pembahasannya. Pembahasan mengenai bentuk pasar modal efisien. Yang pertama, analisis pasar modal pada bentuk pasar lemah. Harga terbentuk di pasar modal dari kondisi pasar yang mencerminkan perilaku yang harga historis. Pasar modal Indonesia termasuk dalam kategori pasar modal lemah yang akan mengakibatkan harga saham independen dari surat berharga historis. Perubahan harga di pasar ini hanya acak ketika sebentar. Baik, saya ulangin lagi. Perubahan harga di pasar ini hanya acak ketika pengujian dilakukan pada perubahan harga sebelumnya. Strategi perdagangan yang menggunakan data historis dikenal sebagai analisis teknis. Tetapi karena perubahan acak, analisis ini tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga saham. Lalu pembahasan yang berikutnya, analisis posisi pasar modal pada bentuk pasar modal semi kuat. Dalam bentuk pasar modal semi kuat ini, ada banyak investor yang percaya bahwa keuntungan akan diperoleh dengan memantau secara teratur informasi yang tersedia untuk umum di pasar. Pasar modal Indonesia sangat cocok dengan bentuk pasar modal ini, karena banyak investor menggunakan data atau informasi neraca untuk dilakukan analisis guna mengidentifikasi sekuritas yang cacat melalui analisis fundamental, sehingga efisiensi pasar modal pasti tercapai di Indonesia, meskipun tidak semua informasi yang tersedia untuk umum dapat tercermin dalam harga saham dan analisis khusus diperlukan untuk menafsirkannya. Lalu pembahasan yang berikutnya, analisis posisi pasar modal pada bentuk pasar kuat. Dalam bentuk pasar modal yang kuat ini, tidak akan ada transaksi yang diistimewakan karena penggunaan informasi tambahan yang hanya tersedia bagi beberapa pihak untuk diperdagangkan demi keuntungan yang luar biasa. Jenis pasar sangat efisien ini adalah jenis pasar efisien yang paling sulit karena berkaitan dengan harga pasar yang murni bersifat informasional. Dulu untuk pembahasan yang berikutnya yaitu pembahasan mengenai efisiensi berbagai pasar modal di dunia. Seluruh dunia dengan berbagai bentuk pasar modal yang telah diklasifikasikan untuk setiap pasar modal yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pasar modal Korea yaitu Korean Capital Market memiliki bentuk pasar modal yang tidak efisien dengan kategori lemah. Lalu yang kedua, pasar modal Inggris Raya the UK Capital Market juga memiliki bentuk pasar modal yang efisien dengan kategori yang sama yaitu lemah. Lalu yang berikutnya, pasar modal Amerika Serikat Dow Jones Industrial Average Index juga memiliki bentuk pasar modal yang tidak efisien dengan kategori yang lemah. Lalu yang berikutnya, pasar modal Amerika, US Capital Market, memiliki bentuk pasar modal yang efisien dengan kategori yang kuat. Berikutnya, pembahasan yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kemudian pembahasan berikutnya mengenai efisiensi pasar modal Indonesia.
Nah, perlu kita tahu bentuk pasar modal efisien Indonesia adalah pasar modal bentuk semi kuat atau semi strong efisiensi yang didukung dengan informasi dalam pengumuman pembagian dividen yang positif dan signifikan sekitar 6% di event date dan ada kecepatan penyesuaian dari reaksi pasar terhadap pengumuman pembagian dividen selama 1 hari, yaitu hari pertama pada saat tanggal kejadian. Adanya reaksi pasar sebelum peristiwa pengumuman pembagian dividen menandakan tidak efisiennya pasar modal syariah dikarenakan adanya kemungkinan kebocoran informasi dan tidak ada tindakan spekulasi dalam pasar modal yang jadi salah satu faktor yang membuat pasar menjadi tidak efisien. Selain itu, juga adanya faktor lain yaitu pasar modal syariah dan pasar modal konvensional yang masih tergabung dalam pasar modal Indonesia menyebabkan tidak efisiensinya pasar modal. Dikarenakan dalam pasar modal syariah sendiri, tindakan spekulasi yang mampu membuat pasar tidak efisien merupakan tindakan yang tidak boleh dilakukan. Kebanyakan investor dalam pengambilan keputusan investasinya selalu melibatkan emosi atau fear and greed, sehingga muncul perilaku bias seperti herding, perilaku mengikuti investor lain, overconfident, loss aversion, familiarity, sehingga investor yang berhasil adalah investor yang bisa memiliki pikiran selalu rasional dan mengendalikan emosi dengan benar, sehingga menciptakan sebuah keputusan investasi yang benar dan tepat. Apabila dihubungkan dengan hipotesis pasar efisien, adanya pengambilan keputusan investor yang kurang rasional dapat menyebabkan pergerakan harga saham tidak disebabkan karena pergerakan fundamental perusahaan. Artinya, kenaikan harga saham belum tentu secara fundamental menunjukkan kondisi perusahaan dalam kondisi yang baik. Namun, karena peningkatan optimisme dari beberapa investor terhadap saham tersebut, oleh karena itu, pergerakan harga saham cenderung tidak dapat diprediksi dan berjalan secara random walk, yang menunjukkan kelemahan teori hipotesis pasar efisien. Saya kembalikan ke moderator. Langsung balik kembali ke pembahasan untuk studi kasus mengenai dividen. Untuk pada penelitian, metode penelitian yang dilakukan oleh Dwi Payana dan Wikswana adalah penelitian deskriptif, di mana metode ini memungkinkan untuk mengetahui nilai variabel baik satu maupun lebih variabel independen tanpa perlu membandingkan dengan variabel lain. Kemudian, metode dalam menentukan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah metode proportive sampling dan metode pengukuran menggunakan market adjusted model. Metode proportive sampling ini dimaksudkan untuk memperoleh sampel sesuai dengan kriteria tertentu. Pada penelitian ini, kriteria sampel yang digunakan oleh peneliti adalah perusahaan emiten yang tergabung dalam indeks Kompas 100 pada periode tahun 2015. Di mana kriteria kedua adalah perusahaan melakukan pembayaran dividen pada tahun 2015. Dan untuk sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder ini berarti data sudah tersedia dan dapat diperoleh, diolah, dan dipublikasikan melalui pihak lain karena sudah memiliki data terkait. Kemudian yang keempat, terdapat metode pengumpulan data yang dimana pada penelitian ini menggunakan metode observasi non-partisipan yang dimana pengumpulan data ini dilakukan hanya dengan menjadi pihak pengamat independen tanpa adanya keterlibatan di dalamnya. Kemudian hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Dwi Payana dan Wikswana adalah hasil dari penelitian itu adalah terdapat abnormal return, namun tidak secara signifikan pada kejadian pada pengujian pasar efisien setengah kuat, di mana pengumuman dividen tersebut mempengaruhi harga-harga saham yang meningkat ke titik keseimbangan harga yang terbaru. Dalam hal ini, berarti investor bertindak dengan cepat dengan merespon pengumuman dividen. Abnormal yang terjadi juga tidak berlangsung secara lama, yang menandakan jika bursa efek Indonesia pada saat itu mengalami efisien setengah kuat secara informasi atau informationally efficient market. Informasi mengenai pengumuman dividen termasuk informasi yang dapat
yang mudah didapatkan dikarenakan perusahaan yang akan melakukan pembagian dividen akan mempublikasikan informasi pembagian dividen dalam media-media yang dapat dijangkau oleh investor. Baiklah. Next. Baik, terima kasih. Untuk sesi selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan yang pertama. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh untuk raise hand. Bentar ya. Agak error tim saya. Atau mungkin Johannes bisa bantu ya, ini tim saya lagi error nih. Oke, bisa raise hand semua dulu ya yang bertanya biar dipilih habis ini. Oke, untuk sesi yang pertama bisa penanya pertama Alex, silakan mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Alex dengan NIM belakang 2. Di sini saya ingin bertanya, mengapa dalam pasar sekuritas efisien terdapat fluktuasi harga saham yang terjadi secara acak? Terima kasih. Yang terjadi secara acak ya. Baik, terima kasih Alex. Berikutnya untuk sesi sesi pertama penanya kedua, boleh Henvita mengajukan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Henvita dengan NIM belakang 13 ingin bertanya kepada kelompok. Apakah investor bisa memperoleh keuntungan abnormal di pasar yang efisien? Terima kasih. Terima kasih Henvita. Lalu untuk penanya yang ketiga, Devina silakan mengajukan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Devina Damara dengan NIM 1219130. Saya yang bertanya, tadi kan sudah dijelaskan apa itu CAPM dan APT. Apa bisa dijelaskan persamaan dari CAPM dan APT? Terima kasih, kelompok. Baik, terima kasih Devina. Lalu untuk penanya yang terakhir di sesi yang pertama ini, boleh mengajukan pertanyaannya ke Jessica, silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Jessica dengan NIM belakang 15. Saya mau bertanya, bagaimana pasar efisien itu dapat mempengaruhi harga? Nah, terima kasih Jessica. Untuk sesi 1 ini kami akan mendiskusikan jawaban pertanyaan terlebih dahulu. Terima kasih.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Alex yang bertanya, dalam pasar sekuritas efisien terdapat fluktuasi harga saham yang terjadi secara acak atau tidak? Mengapa ya? Jawaban dari kelompok kami, karena segala sesuatu tentang nilai perusahaan yang dapat diharapkan seperti pensiunnya kepala eksekutif, musiman-musiman, atau keuntungan yang diharapkan pada kontrak baru akan sepenuhnya tercermin dalam keamanan pasar efisien. Ekspektasi pasar akan berpengaruh terhadap peristiwa tersebut yang mempengaruhi nilai perusahaan sehingga harga saham dapat terjadi secara acak atau fluktuatif. Bagaimana Saudara Alex? Ya, dapat menjawab. Terima kasih Jojo dan kelompok. Baik, terima kasih Alex. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Henvita yang bertanya, apakah investor bisa memperoleh keuntungan abnormal di pasar yang efisien? Jawabannya, investor tidak dapat memperoleh abnormal return dengan memanfaatkan informasi publik seperti menerbitkan saham baru, pengumuman laba, dan dividen. Pemecahan saham maupun pengumuman lainnya karena ketima melakukan transaksi di pasar modal. Berdasarkan informasi publik tersebut, harga pada tingkat beli atau jual saham sudah lebih dulu mencerminkan informasi tersebut karena pasar akan segera bereaksi. Seperti itu, Henvita, apakah bisa dipahami? Baik, terima kasih kelompok. Ya, sama-sama. Baik, kemudian saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang telah diajukan oleh Saudari Devina, yaitu persamaan CAPM dan APT. Ada beberapa. Yang pertama, CAPM dan APT adalah teori yang sama-sama mencoba menjelaskan bagaimana suatu aktiva ditentukan harganya oleh pasar dan dengan menggunakan pendekatan return pada kondisi equilibrium. Yang kedua, CAPM dan APT menekankan tingkat keuntungan yang diharapkan tergantung pada pengaruh faktor-faktor makroekonomi dan tidak oleh risiko unik. Ketiga, pada CAPM dan APT sama-sama terdapat risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Keempat, CAPM dan APT akan memberikan hasil yang sama apabila expected risk premium masing-masing portofolio tersebut proporsional dengan market beta portofolio. Yang kelima, pada CAPM dan APT sama-sama menjelaskan bahwa beta merupakan pengukur risiko yang relevan dan terdapat hubungan positif dan linear antara tingkat keuntungan yang diharapkan dengan beta. Dan yang terakhir, baik CAPM dan APT berpendapat bahwa ada hubungan positif antara tingkat keuntungan yang diharapkan dengan risiko. Begitu, Devina. Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Sudah, terima kasih kelompok. Terima kasih juga, Devina. Kemudian untuk pertanyaan terakhir dari Jessica mengenai bagaimana pasar efisien dapat mempengaruhi harga. Efisiensi pasar itu pada dasarnya itu meliputi efisiensi internal dan eksternal, yang dimana efisiensi internal itu dapat mempengaruhi harga saham apabila biaya transaksi dalam perdagangan sekuritas semakin rendah jika efisiensi dikaitkan dengan besarnya biaya untuk melakukan pembelian atau penjualan sekuritas. Kemudian untuk efisiensi eksternal itu dapat mempengaruhi harga, di mana ditentukan oleh kecepatan penyesuaian harga sekuritas di pasar modal tertentu terhadap informasi yang baru dipublikasikan. Kira-kira apakah sudah menjawab ya, untuk Saudari Jessica? Terima kasih kelompok. Baik, untuk selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan yang kedua. Mungkin bisa raise untuk teman-teman.
Untuk Saudara Wira, dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Wira dengan NIM 12.19.128. Saya bertanya kepada kelompok, apakah terdapat hubungan antara studi peristiwa atau event study dengan pasar modal efisien? Jika iya, di manakah letak hubungan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kemudian untuk selanjutnya, untuk dari Fendi Gunawan, persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Feni dengan NIM 12.19.112. Saya ingin bertanya, apa perbedaan pasar efisien secara informasi dan pasar efisien secara keputusan? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Saudari Feni. Kemudian untuk penanya selanjutnya, dipersilakan untuk Saudari Yohan Caroline. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Yohan dengan NIM 12.19.141. Ingin bertanya, jenis pasar efisien apa yang cocok untuk Indonesia di antara ketiga jenis pasar efisien dan mengapa memilih jenis pasar tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Saudari Yohan. Dan untuk penanya terakhir, dipersilakan untuk Joanna untuk bertanya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Joanna dengan NIM belakang 29. Pertanyaan saya, menurut kelompok yang manakah pasar efisien yang lebih baik digunakan untuk pengujian? Apakah pasar efisien secara informasi atau pasar efisien secara keputusan? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudari Joanna. Untuk sekarang, kami akan melakukan diskusi terlebih dahulu untuk menunggu atas jawabannya. Baik, saya di sini akan mencoba menjawab pertanyaan yang Saudari Yohan lontarkan. Jadi untuk
jenis pasar efisien yang cocok untuk Indonesia itu cenderung lebih condong pada bentuk pasar modal semi kuat. Hal tersebut disebabkan investor pasar modal Indonesia saat ini telah memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat merespon informasi-informasi yang ada di pasar, baik dengan menggunakan analisis fundamental maupun dengan menggunakan analisis teknikal. Pasar modal Indonesia dikatakan masih jauh dari bentuk pasar modal kuat, karena masih terdapat informasi-informasi yang cenderung bersifat asimetri dan malah membuat investor salah dalam mengambil tindakan. Itu Saudari Yohan, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Sudah menjawab, terima kasih kelompok. Lalu saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Saudara Wira yang bertanya hubungan antara hubungan antara studi peristiwa dengan pasar modal efisien. Menurut kelompok kami, studi peristiwa sangat berhubungan dengan pasar modal efisien. Suatu peristiwa tentunya dapat menyebabkan harga-harga saham mengalami kenaikan dan penurunan. Kenaikan dan penurunan harga tersebut merupakan bentuk reaksi pasar terhadap peristiwa. Reaksi tersebut dapat memunculkan abnormal return, dan abnormal return inilah yang menjadi salah satu tanda pasar modal tidak efisien. Oleh karena itu, studi peristiwa sangat relevan jika digunakan untuk mengetahui sejauh mana pasar bereaksi terhadap suatu peristiwa. Dan secara tidak langsung juga dapat mengetahui sejauh mana peristiwa membuat pasar modal menjadi tidak efisien. Bagaimana Saudara Wira? Saya sudah menjawab. Terima kasih Johannes dan kelompok. Sama-sama Saudara Wira. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Feni yang bertanya, apa perbedaan pasar efisien secara informasi dan pasar efisien secara keputusan? Efisien secara informasi hanya mengandalkan informasi yang tersebar untuk dikonsumsi oleh pelaku pasar tanpa diolah terlebih dahulu. Sedangkan pasar efisien secara keputusan melibatkan kecanggihan pelaku pasar dalam mencerna informasi untuk mengambilkan keputusan yang tepat. Bagaimana Saudari Feni, apakah menjawab? Sudah menjawab, Sefta. Terima kasih kelompok. Baik, sama-sama. Baik, kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Joanna. Menurut kelompok manakah jenis pasar yang lebih baik digunakan untuk pengungsian? Apakah pasar efisien secara informasi atau pasar efisien secara keputusan? Menurut kelompok kami, yang lebih baik digunakan untuk pengungsian pasar efisien itu adalah yang secara keputusan. Mengapa? Karena pasar efisien secara keputusan ini tingkatan pengujiannya itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan pasar efisien secara informasi. Misal, jika pasar modal tersebut dalam kondisi pasar efisien setengah kuat secara keputusan, maka secara informasi pasar tersebut belum tentu dalam kondisi efisien. Pasar tersebut itu secara informasi itu pasti dalam kondisi efisien bentuk kuat. Ini dikarenakan pasar modal efisien secara keputusan itu sudah terkandung informasi historis dan informasi publik. Sementara ketika pasar modal dalam kondisi efisien setengah kuat secara informasi, belum tentu pasar tersebut tuh bisa dikatakan secara efisien secara keputusan. Nah, alasannya itu karena pada pasar efisien secara keputusan itu akan melibatkan 4 faktor. Nah, 4 faktor tersebut adalah seperti yang pertama abnormal return, kemudian yang kedua kecepatan reaksi, kemudian yang ketiga nilai ekonomis, dan yang keempat adalah ketepatan. Kira-kira apakah sudah menjawab ya untuk Saudari Joanna? Baik, sudah menjawab. Terima kasih Kobili dan kelompok. Baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab yang kedua,
maka telah berakhirlah presentasi kami pada hari ini. Untuk selanjutnya akan kami serahkan ke Pak Dan. Monggo, Pak Dan. Saya pikir ada sesi yang ketiga. Tanya jawabnya, nggak ada yang nanya lagi ya. Ya, oke. Terima kasih kelompok yang sudah mengantarkan kita pada perkuliahan, pembelajaran tentang ini efisien capital market hypothesis ya, EMH atau pasar modal yang efisien. Jadi ya berangkat dari pemahaman EMH ya, kelompok sudah menjelaskan tadi apa itu EMH ya, bahwa ternyata pasar modal itu dibagi berdasarkan informasinya dan keputusannya ya, dibagi menjadi 3 gitu ya. Pasar efisien yang bentuknya lemah, bentuknya semi kuat, setengah kuat, dan bentuknya adalah yang kuat ya, weak form, semi strong form, dan strong form. Nah, kelompok tadi juga sudah melengkapinya dengan studi kasus. Bahwa kemudian informasinya dari mana? Informasi itu ternyata kalau yang lemah itu hanya berdasarkan informasi masa lalu ya. Informasi masa lalu itu apa? Ya hanya laporan keuangan saja yang dipakai untuk mengambil keputusan untuk apakah kita berinvestasi di pasar modal atau tidak. Nah, kemudian kalau yang semi strong, itu berarti apa? Berarti yang kemudian laporannya itu bersifat masa lalu dan masa kini yang sekarang. Jadi tidak hanya ngomong laporan keuangan, tapi juga informasi-informasi yang current, yang terjadi pada seputaran informasi saat informasi itu diluncurkan. Nah, contohnya apa? Contohnya bahwa kemudian ada informasi-informasi terkait dengan informasi penjualan saham, pembelian saham, dan sebagainya ya. Informasi terkait dengan corporate action yang terjadi di seputar yang didapat oleh perusahaan saat peristiwa itu. Jadi reaksinya juga cepat gitu ya, reaksi terhadap keputusan itu, terhadap corporate action itu bisa relatif cepat karena apa? Itu terkait dengan informasi-informasi yang sifatnya terkini, sehingga apa? Harga saham juga kemudian bisa kita ikuti dengan pasti gitu ya. Sedangkan yang lain lagi akan sangat berbeda kalau kemudian strong form. Kalau strong form ini apa? Strong form itu bukan hanya informasi yang masa lalu, bukan hanya yang masa kini, tapi juga kemudian yang akan masa depan itu sudah kemudian diproyeksikan. Contohnya apa? Contohnya laporan keuangan bukan hanya sifatnya sekarang, tapi juga proyeksi-proyeksi tentang harga kondisi perusahaan dan itu berpengaruh terhadap harga saham. Salah satunya juga apa? Satu saat itu bukan hanya laporan keuangan, tapi termasuk juga action-action, aksi-aksi yang akan dilakukan oleh perusahaan dengan kondisi perusahaan di masa depan. Contohnya apa? Contohnya itu ada rencana akuisisi, ada rencana merger, ada rencana-rencana katakanlah perluasan perusahaan dan sebagainya itu disampaikan di awal oleh perusahaan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya bahwa kemudian kesempatan kita mendapatkan abnormal return, adanya lonjakan karena peristiwa itu jadi tidak ada. Nah, itu strong form kayak begitu. Semi strong masih ada abnormal return-nya, tapi kita sudah bisa perkirakan gitu ya, beda dengan yang kemudian kondisi yang weak form. Weak form itu betul-betul harga sahamnya sangat fluktuatif ya. Tidak hanya harga saham termasuk trading volume activity-nya, TVA-nya. Berapa besarannya itu kita tidak bisa prediksi. Karena itu makanya untuk penelitiannya disebut dengan random walk ya, betul-betul berdasarkan fluktuasi yang terjadi di pasar. Nah,
Sedangkan kalau kemudian dengan apa ya yang semi strong itu bisa dengan trading activity, dengan corporate action, dengan market reaction, termasuk di dalamnya dari abnormal return. Nah, itu yang menggambarkan kondisi bahwa kemudian EMH itu seperti itu. Nah, ternyata EMH itu ada anomalinya, bahwa kemudian apa yang disampaikan oleh Fama, bahwa tiga kondisi ini itu ternyata tiap tahun bisa saja berubah. Makanya ada yang namanya anomali ya. Ada anomali peristiwa, ada anomali akuntansi, dan sebagainya yang sudah dijelaskan oleh kelompok. Nah, itu nanti sebenarnya kita kalau belajar lebih lanjut, nanti ada pembelajaran khusus tentang anomali-anomali. Nanti anomali itu kita akan bahas khusus ya. Semester depan, kalau Anda mengambil maka teori keuangan fundamental semester depan ya, bagi kawan-kawan yang ingin mempelajari secara khusus, nanti kita akan belajar di teori keuangan fundamental. Ya, semester depan banyak mata kuliah saya yang memang kemudian masuk di mata kuliah pilihan ya. Ada pengauditan internal, ada akuntansi keberlanjutan, akuntansi keuangan Indonesia, akuntansi forensik dan audit investigatif, teori keuangan fundamental itu 1, 2, 3, 4, 5 adanya di semester 7 memang. Ya, sedangkan yang di 3 sama 5 cuma 1-1. Jadi ya memang itu ya yang kemudian kita bisa pelajari. Apa yang terkait dengan teori akuntansi itu sangat dekat dengan teori keuangan fundamental, juga dekat dengan akuntansi keuangan Indonesia. Sedangkan yang dengan audit itu ada pengauditan internal dan kemudian akuntansi forensik. Nah, yang lain lagi akuntansi keberlanjutan itu dekat dengan teori akuntansi dan akuntansi keuangan, juga akuntansi manajerial. Nah, itu nanti kita akan belajar khusus tentang anomali. Anomali sudah disampaikan oleh kelompok ini, tidak perlu saya jelaskan karena anomalinya itu ada 4 secara besarnya ya, bahwa kemudian di masing-masing itu ada banyak item-itemnya ya, jadi totalnya bisa 20-an lebih, 30-an bahkan. Nah, nanti kemudian itu bisa menjadi pokok bahasan khusus, bahwa ternyata nah makanya itu EMH itu sampai sekarang itu belum menjadi teori gitu ya, tidak disebut sebagai teori pasar modal efisien, tapi tetap menjadi hipotesis. Karena apa? Anomalinya muncul. Beberapa tahun sekali itu muncul ya. Jadi ada apa ya? Ada pengecualiannya, selalu pengecualiannya semakin banyak gitu. Sekarang sudah dengan saya 30-an, 32 kalau nggak salah. Tapi pertanyaannya, kenapa Pak EMH itu tetap diajarkan sebagai bagian dari teori akuntansi, sedangkan dia itu masih hipotesis yang tiap tahun itu berubah. Masalahnya kemudian sekarang ada nggak hipotesis lain atau teori yang lain yang bisa menggambarkan tentang informasi dan keputusan sebagus yang disampaikan oleh Fama melalui EMH-nya. Nah, itu yang jadi pertanyaan gitu ya. Sampai sekarang belum ada penggantinya, sehingga saat Fama pertama kali mengeluarkan itu EMH-nya berbasis ini ya, berbasis informasi. Kemudian ternyata mengeluarkan lagi berbasis usaha sangat kuat dan bahkan dapat Nobel. Tapi sayangnya sebagai ahli akuntansi, ahli finance, ya, ahli keuangan, itu tidak bisa menjadi teori karena apa? Ada anomali-anomalinya. Tapi ya sudah cukup kuat ya, bahkan sekarang dilanjutkan oleh Fama Junior ya, jadi anaknya Fama, jadi Eugene F. Fama ini sekarang menyerahkan tampuk penelitiannya itu kepada anaknya yang Fama juga ya, karena Fama itu kan Fam ya, karena Fama itu kan nama marga, nama keluarga, jadi ya Fama yang melanjutkan penelitiannya sekarang, mempertahankan EMH itu tetap berlangsung
sebagai sebuah penelitian yang tidak pernah terputus. Nah, gambarannya seperti itu secara garis besar tentang efisien. Nah, kelompok tadi sudah menjelaskan juga sampai kepada contoh kasusnya. Ternyata bagaimana? Nah, pasar modal di Indonesia itu seperti apa? Kita itu golongan apa? Golongan yang kuat? Pasti bukan ya. Apakah kita semi strong, setengah kuat, ataukah kita lemah? Nah, itu masih kontroversi. Ada sebagian yang ngomong kita itu masih lemah. Tapi kondisi terakhir, 5 tahun terakhir, bahkan kalau ditarik mundur sampai 10 tahun terakhir, kita itu sudah masuk ke ranah semi strong form. Ya, sekarang semakin bagus, semakin kuat karena informasinya sekarang pasar modal itu sudah handal, sudah relatif lebih andal karena apa? Tepat waktu. Ya, itu sudah mulai ke sana sehingga kita tidak lagi bisa mengandalkan dengan random walk ya, naik turunnya harga itu dengan kemudian kita ya sekarang kita beli suatu saat naik ya kita jual, tidak bisa, karena sekarang yang kita bisa dapatkan memang hanya abnormal return yang kita bisa hitung dari yang namanya cap M ya, karena hanya itu yang bisa kita dapatkan dengan kondisi sekarang, tapi tidak kemudian sifatnya untuk investasi jangka panjang. Kalau kemudian kondisinya sudah strong form ya, kita pegang sebuah perusahaan itu sudah pastilah, kita nggak usah mikirin ininya abnormal return-nya, kita sudah pasti dapat dari dividennya cukup tinggi. Contohnya ya seperti yang perusahaan-perusahaan di Amerika itu ya, kalau kita sudah pegang bisa beli Apple, bisa beli X-Space ya, punyanya Elon Musk, sekarang kita bisa beli saham-saham yang blue chip yang walaupun harga per lembarnya itu jutaan tapi dapatnya juga kemudian jutaan gitu saat kita mendapatkan dividennya karena perusahaannya terus berkembang, Microsoft kayak gitu. Nah, kalau Indonesia ya masih bisa blue chip, itu kita mengharapkan itu, tapi kan tidak semua perusahaan kita dalam kondisi blue chip. Kalau kita pegang katakanlah saham-saham yang cukup blue chip, yang bukan cukup blue chip, yang masuk blue chip ya di Indonesia, seperti saya lupa ada beberapa ya, kita akan ada perusahaan yang selalu masuk di 25 besar itu yang blue chip, ya kita nggak perlu khawatir harganya nggak fluktuatif memang, tapi kalau kemudian mereka bagi dividen cukup tinggi. Nah, itu kan kemudian menghasilkan sesuatu yang besar bagi investor. Nah, itu hanyalah untuk mengukur pengembalian expected return, pengembalian harapan untuk tunggal. Jadi hanya untuk katakanlah kalau itu hanya untuk satu sekuritas. Dan kemudian sangat dipengaruhi oleh, kan rumusnya kan expected return sama dengan risk free. Risk free itu tingkat pendapatan yang kita bisa dapatkan saat investasi tanpa resiko ya, entah itu minimal itu bisa di obligasi, entah itu di sukuk, tapi yang paling banyak yang dipakai itu adalah saham negara ya, SUN. Nah, terus ditambah dengan MNRF ya, risk on market, return on market, pengembalian yang kita harapkan dikurangi dengan risk free dikalikan dengan beta. Nah, yang dua ini MNRF kali beta itu adalah abnormal return. Itu kayak begitu ya. Apakah beta sudah mati? Ya, beta itu tingkat fluktuasi perubahan harga saham. Nah, itu orang menyebutnya itu adalah
resiko ya, karena resiko itu salah satu bentuk ukuran dari risiko. Karena apa? Karena fluktuatif ya, volatilitasnya itu beta, volatilitas. Jadi beta itu bukan resiko, beta itu adalah volatilitas, dan volatilitas itulah yang membentuk resiko. Jadi volatilitas itu adalah proksi dari resiko di pasar modal. Nah, enaknya apa ya? Kita ngomongin expected, kita ngomongin risk free dan risk market dan betanya gitu ya. Kemudian ada pertanyaan, is beta dead, apakah beta sudah mati? Ya, kalau ada yang lain, apa alatnya? Ada orang yang mengatakan ada Pak ukurannya namanya alfa, tapi sampai sekarang belum kuat ya. Volatilitas itu tetap menjadi proksi paling kuat untuk ya kita ngomongin apa itu namanya resiko di pasar modal. Nah, kita ngomongin itu saja. Tetapi kemudian loh Pak, kan ada faktor-faktor yang lain. Ekonomi, ada faktor-faktor makro. Nah, kalau sudah ngomong seperti itu, berarti kita ngomongin bukan lagi menggunakan alat ukurnya, proksinya bukan lagi menggunakan CAPM, ya kita menggunakan arbitrage pricing theory. Jadi kalau CAPM, kalau faktor fundamental, nah kita menggunakan pendekatannya namanya APT. Nah dengan APT itu rumusnya ya bebas, namanya arbitrage ya bebas. Kita masukkan apa? Pak, saya memasukkan faktor makro. Boleh. Ada yang namanya resiko suku bunga, fluktuasi suku bunga. Kemudian kita memasukkan unsur fluktuasi atau volatilitas dari nilai tukar, kurs. Boleh kita masukkan arbitrage, terserah kita, asal kemudian memang sudah terkonfirmasi secara teori. Ya, kalau itu kan pasti juga akan berpengaruh ke pasar modal, akan berpengaruh terhadap return dari saham yang kita akan pilih. Nah, menggunakan APT bebas kayak begitu. Faktor fundamentalnya, faktor mikronya apa? Oh, saya masukkan analisis rasio, Pak. Boleh, silahkan. Sehingga apa? APT terbuka untuk penelitian. Nah, ini salah satu, kalau Anda ingin meneliti, Anda bisa menggunakan APT, atau Anda bisa menggunakan CAPM, terserah mana yang Anda mau pakai. Kalau Anda yang sedang belajar modal pasti tahu ya, faktor-faktor fundamental yang akan dipakai. Dalam hal kita menganalisis, katakanlah, harga saham yang kita ingin harapkan, nilai saham yang kita ingin dapatkan. Ya, nah itu bidangnya seharusnya Pak Re, tapi Pak Re kebetulan ada di sedang belajar lagi memperdalam ilmunya di Korea. Nah, itu pendekatannya itu ya, kebetulan yang sekarang itu yang inginnya ikut gitu ya, ikut ngomongin masalah pasar modal itu Pak Rino. Bedanya Pak Re itu bukan hanya belajar tapi juga melakukan juga investasi. Pak Rino sementara ini belajar saja belum investasi, tapi suatu saat mungkin jadi investor. Kalau saya kebetulan memang geser dari saya belajar dari keuangan, tapi saya kemudian insaf gitu ya, meninggalkan pasar modal untuk berpindah ke sektor real yang lebih kelihatan, yang lebih bisa dihitung gitu ya, lebih bisa kelihatan ya, untung ruginya itu bisa kelihatan gitu ya, resikonya juga bisa di-manage. Saya di sektor real dan kemudian belajar lebih dalam lagi, memperdalam ilmu yang saya pelajari sebelumnya, yaitu tentang audit. Akhirnya sekarang jadi internal audit, akuntansi forensik. Saya yang praktik, kebetulan akuntansi forensik dan audit internal. Sedangkan audit eksternal, ya karena saya nggak buka KAP ya. Saya kalau buka KAP bisa, tapi bahwa kemudian harus meninggalkan. Saya masih cinta dunia pendidikan. Lebih ketimbang saya mencintai akuntan publik ya, yang menjanjikan banyak uang tapi tidak bisa di rumah dan tidak bisa, ya pekerjaannya jadi sangat berat gitu ya bagi saya sih. Nah, saya lebih suka bersenang-senangnya dengan kemudian
yang lain, gitu ya. Dan di akuntansi forensik dan akuntansi audit internal itu saya menemukan kenikmatan. Selain tentu saja mengajar dan bersenang-senang. Nah, itu kira-kira. Nanti kemudian apa yang dari teori akuntansi itu kita jadi tahu sebenarnya saya suka mana. Apakah saya cenderung menjadi akuntan yang suka akuntansi normatif, yang saya tidak ngomongin ke pasar modal, tapi lebih ngomongin pada aturan, kebijakan, bagaimana saya taat terhadap standar, gitu ya. Apakah kemudian saya jadi akuntan yang ikut ya yang normatif, ataukah saya kemudian akuntan yang ikut paradigma positivis? Saya melihat fenomena, saya ngomongin masalah pasar modal ya, MBAR, market based accounting. Nanti masuknya pasti di ininya di perkuliahannya di tugas akhirnya nanti penelitiannya pasti di market based accounting research ya. Kita ngomongin pasar modal, fenomena yang terjadi di sana. Ya, bagaimana pasar modal bergerak, bagaimana muncul yang namanya efisien capital market atau efisien market hypothesis, tapi kemudian juga ada anomali-anomalinya. Ataukah saya kemudian lebih cenderung menjadi tidak hanya sekedar normatif, tapi saya kemudian ke perilakuan, lebih kepada bagaimana dari aktivitas pelaporan keuangan itu ternyata bisa mempengaruhi keperilakuan, perilaku mereka yang ada di dalam perusahaan, satu perusahaan ya, belajar akuntansi manajemen, akuntansi manajerial. Atau kemudian dari sini ternyata ada fenomena, ada kemudian standar yang diatur. Nah, kemudian saya ada bergerak di mana? Oh, saya lebih tertarik untuk kemudian menggabungkan antara fenomena dan teori itu. Berarti apa dengan standar? Berarti apa? Saya menjadi auditor. Bagaimana kemudian saya melakukan audit terhadap standar, bahwa ada kesesuaian standar, bahwa kemudian harus sesuai dengan standar, tapi terus kemudian harus saya menemukan pola-pola fenomena, jangan-jangan adanya kecenderungan untuk melakukan fraud atau salah saji ya, tingkatan audit itu salah saji dulu, ataukah kemudian bahkan sampai ke fraud. Bagaimana kita mengantisipasi adanya fraud? Bagaimana kalau kemudian perusahaan itu ya, terus dalam audit itu kita melakukan analisis fundamental, kondisi perusahaan, kesehatan perusahaan tetap kita pantau, tetap kita bisa hitung. Nah, itu kaitannya dengan akuntansi keuangan. Ya, itu nanti terserah Anda. Setelah Anda belajar akuntansi, teori akuntansi ini, semester depan Anda bisa mulai mengembangkan kepada pilihan-pilihan pelajaran-pelajaran yang sifatnya pilihan, yang itu kemudian mendukung pada tugas akhir Anda. Kalau Anda memang tertarik pada audit, dengan audit dan sebagainya, ya semester depan tinggal ambil mata kuliah yang akuntansi forensik, pengauditan internal, gitu ya. Itu yang bisa Anda kemudian lanjutkan sebagai pembelajaran lebih lanjut. Dan semester depan itu mata kuliah wajib Anda satu ya, praktikum akuntansi manajemen, sedangkan yang 3 itu adalah pilihan, gitu ya. Pak, saya pinginnya memperdalami akuntansi keuangan secara lebih dalam. Apa yang saya bisa ambil? Oh, bisa Anda ambil teori keuangan fundamental, bisa kemudian akuntansi keuangan Indonesia, bisa kemudian belajar akuntansi keberlanjutan ya, bagaimana laporan keuangan itu sekarang tidak hanya ngomongin laporan annual report, tapi sudah ngomongin sustainable report ya. Pak, bagaimana kalau saya pajak dan sebagainya? Saya nggak tahu terlalu banyak tahu ya, yang saya ketahui memang di akuntansi keuangan dan audit. Ya, nanti kalau yang jurusan yang lain keperilakuan dan sebagainya, mungkin Anda diskusinya bisa dengan Bu Dian atau dengan Pak Putu gitu ya. Nah, itu kira-kira gambaran dari pembelajaran hari ini tentang efisien market hypothesis dan bagaimana peluang Anda untuk melakukan penelitian
Dan kira-kira pembelajaran apa lebih lanjut yang Anda bisa ambil dan perlukan, gitu ya. Oke, sampai di sini adakah pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa saya cukupkan perkuliahan pada hari ini. Tetapi, Anda, bukan tetapinya ya, bukan tetapi saja ya, Anda bisa kemudian melanjutkan untuk menyelesaikan UAS-nya ya, selain memperbaiki ini kuis besar ini, Anda bisa kemudian mengerjakan masing-masing dengan artikel yang itu adalah untuk penilaian kuis besar Anda. Nah, nanti Anda serahkan semuanya ke ketua kelas, ya, kepada Wira. Tapi, tapinya itu, nah ini kan sudah selesai, katakanlah perkuliahan kita kan sudah berakhir untuk akuntansi, teori akuntansi. Tapi tidak saya tutup di Teams-nya, karena saya akan manfaatkan untuk kita menutup mata kuliah audit. Ya, audit, praktikum audit itu kan ya kalau kita ikutin kan ada beberapa kali kita libur gitu ya. Jadi nanti jadi mulai minggu depan hari Senin itu ada kuliah. Jadi mulai minggu depan itu kuliah kita audit. Mata kuliah pengauditan praktikum audit itu 2 kali, Senin dan Selasa. Hari Senin pukul 10 seperti biasanya pada ya jadwal yang jam 10.20 ya seperti biasanya. Sedangkan untuk hari Selasanya di jamnya teori akuntansi itu kita akan kuliah lagi praktikum audit untuk kelompok selanjutnya. Ya, harapannya minggu depan dan minggu selanjutnya tanggal 6, 7 dan 13, 14 itu kita sudah bisa juga selesaikan praktikum audit. Itu ya. Jadi siapa yang akan maju di kelompok selanjutnya, risk respon 2, risk respon. Completing and reporting, kecuali untuk Billy ya, Billy enggak, di kelas ini kan bedanya cuma Billy yang ikut praktikum audit. Jadi minggu depan itu untuk completing and reporting 2 itu di hari Senin, completing and reporting 3 itu di hari Selasa, di jamnya di jam dari teori akuntansi. Demikian pula nanti minggu selanjutnya itu completing and reporting 4 dan completing and reporting 5 di tanggal 13 dan 14. Itu ya pemberitahuan saya supaya apa? Ya lebih enak ya, lebih cepat, lebih baik dan kemudian Anda bisa segera mengerjakan UAS, bisa juga yang mau ujian untuk PKL bisa segera bersiap diri dan melakukan ujian PKL. Dan yang lain lagi, tentu saja siapa tahu sudah akan bersiap untuk menyusun proposal. Ya, siapa tahu gitu ya. Kalau ada yang sudah menyusun, siap-siap menyusun proposal untuk di semester depan. Jadi semester depan itu tinggal nyantai-nyantai, sudah tahu gitu ya, sudah tahu kira-kira saya mau menulis apa, saya mau mengerjakan apa, silakan nanti dikonsultasikan dengan siapapun ya, dosen yang ada. Ke saya juga boleh gitu ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk di perkuliahan hari ini. Terima kasih, kalau tidak ada yang lain lagi, terima kasih untuk semua kerjasama, terima kasih untuk semua kerja keras yang sudah diberikan. Ya, terima kasih juga untuk perkuliahan kita sepanjang 1 semester ini yang berjalan dengan baik dan lancar.
walaupun kita masih suasananya masih daring ya, semester depan saya harapkan kita bertemu di perkuliahan luring. Demikian pula saat kita ketemu di seminar proposal maupun seminar hasil nanti ya, kondisinya semoga membaik menjadi lebih baik dan kita bisa bertemu di perkuliahan lagi. Oke. Untuk dari perkuliahan hari ini, juga perkuliahan sepanjang 1 semester ini untuk mata kuliah teori akuntansi, mari kita tutup dan akhiri dengan doa, kita ucap syukur kepada Tuhan untuk segala hal baik yang sudah kita terima. Berdoa menurut iman kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Ketemu lagi minggu depan di mata kuliah praktikum pengauditan. Selamat sore. Terima kasih Pak Dan. Iya, sama-sama.